Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Mari kita melanjutkan pengajian kitab Adabus Sulukil Murid. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah pada Kanjeng Nabi, sahabat, para keluarga Kanjeng Nabi, para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita, khususan kepada pengarang kitab ini. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina wa 'ala ahlina aulatina dzurriyyatina wa talabina barakati wa barakati 'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wallazi 'alaihil mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wajtina bil maharimi mulazamatu dzikrillahi. Faslun tawi iki ku fasal waladzi utai perkara alaihi kang iku tetep ing atase murid al muawwalu utai perkara kang kudu ditetepi murid iku al muawwalu gawe pertolongan fi tariqillahi ta'ala ing dalem melaku ana dalane Allah Ta'ala ba'da fi'lil awamirin dalem sause ngelakoni pira-pira perkara wajtina bil maharimi lan ngedohi pira-pira kang den haramaken iku mulazamatu zikrillahi netepi zikir marang Allah. Iku mulazamatu zikrillahi netepi zikir marang Allah. Artinya setelah murid, orang yang menghendaki jalan kepada Allah, menghendaki jalan fi thariqillah, jalan Allah, orang yang menghendaki ke jalan Allah atau mendekatkan diri kepada Allah, setelah dia bisa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan, apa yang dilakukan? Mulazamatu zikrillah. Mulazamatu zikrillah, selalu melaksanakan zikir kepada Allah. Mulazamah itu artinya melazimkan atau mengkonsistenkan diri untuk zikir kepada Allah. Fa'alaika mongko netepono sira bihi kelawan zikir ayyuhal muriduhu eling-eling murid fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah wa fi kulli waqtin lan ing dalem saben-saben waktu wa fi kulli makanin lan ing dalem saben-saben panggonan oleh zikir bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisan. Melazimkan zikir itu seperti apa? Dikatakan fa'alaika bi ayyuhal murid fi kulli hal, di setiap keadaan apapun. Keadaan itu bisa keadaan bahagia, bisa keadaan susah, bisa keadaan mendapat nikmat, bisa keadaan mendapatkan musibah. Itu selalulah zikir dalam keadaan apapun, selalulah zikir kepada Allah. Mendapatkan nikmat ya zikir, mendapatkan musibah ya zikir, hati bahagia ya zikir, hati sedih ya zikir. Jadi di setiap keadaan.
Wa fi kulli waktin, dan di setiap waktu. Di setiap waktu. Kecuali ya kalau waktu itu tidak ada larangan, di setiap waktu boleh zikir. Meskipun waktu junub misalnya. Kecuali kalau membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an pun dalam keadaan junub kalau diniatkan berzikir itu tidak apa-apa. Tapi kalau menyentuh itu hukumnya haram bagi orang yang junub. Kalau bagi orang yang hadas itu zikir tidak apa-apa, membaca Quran juga nggak apa-apa, hadas-hadas kecil itu. Tapi kalau menyentuh tidak boleh. Jadi itu perbedaannya. Kalau hadas kecil membaca Quran tidak apa-apa, tapi dilarang menyentuh. Kalau hadas besar, membaca Quran tidak boleh. Menyentuh juga tidak boleh. Akan tapi kalau membaca Qurannya itu diniatkan untuk berzikir, maka boleh. Tidak berniat untuk membaca Al-Quran. Misalnya kita akan makan, kan baca bismillah. Bismillah itu kan Al-Quran. Tapi kita kan tidak niat membaca Al-Quran. Niatnya berdoa. Atau ketika kita tersandung baca subhanallah. Terus hukumnya waktu junub kita melakukan amalia makan itu hukumnya apa? Makruh. Makruh ya. Jadi ada pertanyaan bagaimana kalau dalam keadaan junub kita makan, minum itu makruh sebelum bersuci. Di dalam kitab taklim itu malah disebutkan orang makan dalam keadaan junub itu menyebabkan dia melarat gitu. Jadi zikir pun makruh ya. Zikir yang waktu junub, enggak apa-apa. Enggak termasuk hukum makruh ya. Setahu saya sih tidak. Tidak. Jadi di sini wa fi kulli makanin, lan ing dalem saben-saben panggonan, di setiap tempat. Jadi di sini lazimkan, istiqomahkan, kontinukan zikir di setiap keadaan, di setiap waktu, dan di setiap tempat. Keadaan apapun, waktu apapun, tempat manapun, tapi pun ya ada pengecualian tempat itu, misalkan di WC ya jangan zikir, malah haram hukumnya. Bil qalbi wal lisan, dengan hati dan dengan lisan. Dengan hati dan dengan lisan. Az-zikru utawi zikir alladzi kang ya jama'u ngumpulake apa zikir jami'a ma'aniyal azkari ing sekabehane pira-pira maknane zikir wasamroti halan pira-pira buah zikir al batinati kang batin wa zahirati lan kang zahir wa utawi alladzi utawa utawi zikir iku qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Jadi lalu tadi kan disinggung selalulah kamu berzikir di setiap keadaan, setiap waktu, dan di setiap atau di tempat manapun dengan hati dan lisan. Zikir apa yang baik itu? Semua zikir baik. Cuma ada zikir, yang zikir itu mengumpulkan semua makna-makna zikir. Artinya semua zikir maknanya, buahnya terkumpul dalam kalimat itu. Itu apa? Adalah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ibarat kitab. Kalau kitab kan ada rajanya, yaitu Al-Quran. Rajanya zikir adalah la ilaha illallah. Wahwa utawi la ilaha illallah iku az-zikru zikir alladzi kang yu'maru den perintah
bimulazamatihi kelawan netepi allazi sapa sing din perintah sapa ahlul bidayati ahline wong kang ngawiti dalan marang Allah. Wa yarji'u lan bali ilaihi maring zikir la ilaha illallah sapa ahlun nihayati ahline wong kang sampai marang dalane Allah. Jadi saking besarnya keutamaan, saking besarnya makna, saking besarnya buahnya la ilaha illallah sehingga semua zikir terkumpul dalam situ, sehingga semua buahnya zikir terkumpul dalam la ilaha illallah, maka baik itu orang yang memulai jalan menuju Allah atau orang yang sudah sampai kepada jalan menuju Allah, itu diperintahkan untuk tidak meninggalkan la ilaha illallah. Ini hebatnya la ilaha illallah. Nah, kalau kita luaskan keterangan la ilaha illallah itu dalam kitab Tanwirul Qulub. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu la ilaha illallah itu maknanya 3. La ilaha illallah ai la ma'buda illallah. Nomor 1, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nomor 2, la ilaha illallah ai la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Yang nomor 3, la ilaha illallah ai la maujuda illallah, tidak ada yang mewujudkan segala sesuatu kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu 3 itu maknanya. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kita nggak boleh nyembah manusia, nyembah makhluk, apalagi nyembah dunia, nyembah jabatan, tidak boleh. La ilaha illallah, ai la ma'buda illallah. Apalagi sekarang nyembah bojo. Bojo. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian la maqsuda illallah, ketika kita mengamalkan apapun, amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, itu janganlah kamu menuju apa-apa, kamu ada tujuan apa-apa kecuali hanya tujuannya kepada Allah. Jadi la maqsuda illallah. Kemudian la maujuda illallah. La mawujud, tidak ada yang mewujudkan kecuali Allah. Jadi ketika kita melihat apapun, melihat pohon, itu kita ingat, oh itu yang mewujudkan Allah. Melihat kebahagiaan, oh itu yang mewujudkan Allah. Melihat kesedihan, oh itu yang mewujudkan Allah. Melihat keindahan, oh yang mewujudkan Allah. Melihat kejelekan, keburukan. Jadi la maujuda illallah. Jadi kalau sudah seperti itu la ilaha illallah, jadi orang itu ya nggak mudah kagetan, nggak mudah kaget, biasa aja. Maka Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa huwa az-zikru allazi yu'maru bi mulazamatihi ahlul bidayah warji'u ilaihi ahlun nihayah. Zikir ini, zikir la ilaha illallah itu zikir yang meskipun orang yang memulai meniti jalan kepada Allah atau orang yang sudah sampai kepada Allah itu tidak boleh untuk meninggalkan zikir itu. Zikir la ilaha illallah. Lanjut, waman utai sapane wong iku sarra mbungahake hu ing man apa ayaluka yen to ngincipi sapa man sayan ing suwiji-wiji min asrari tariqati saking pira-pira rahasiane tariqah wayukashifulan wayukashafulan den buka sapa man
bisaen kelawan suwiji-wiji min anwa'il haqiqati saking maceme pira-pira hakikat fal yaqif mongko becik jumenengi sapa wong ala zikri ing atase zikir lillahi ala zikrillahi ing atase zikir maring ala zikrillahi ta'ala ing atase zikiran maring Allah ta'ala jumenengi biqalbin kelawan ati hadirin kang hadir. Ini barang siapa menghendaki ingin merasakan manisnya rahasia-rahasia thariqah, rahasia-rahasia jalan menuju Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang meniti jalan, meniti thariqah itu bisa merasakan rahasia-rahasia manisnya. Maka barang siapa yang ingin merasakan kenikmatan rahasia-rahasia berthariqah, meniti jalan kepada Allah dan tersingkap bisyai'in min anwa'il haqiqah, baginya macam-macamnya hakikat, fal yaqif ala dzikrillah ta'ala biqalbin hadir, maka hendaknya dia melakukan zikir kepada Allah itu caranya biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. Bukan dengan hati yang lupa. Hati yang hadir itu lesannya zikir, hatinya juga memaknai arti daripada apa yang diucapkan itu. Kalau tidak mengetahui makna, ya minimal kita ini seperti selalu dipantau, dilihat oleh Zat yang Maha Agung. Menghadirkan lesannya berzikir, menyebut zikir, hatinya dihadirkan kehadirat Allah. Nah, itu nanti bisa merasakan kenikmatan rahasianya, rahasia-rahasia kenikmatan yang ada di dalam thariqah, di dalam jalan menuju Allah itu. Lalu apa yang dilakukan setelahnya? Setelah qalbin hadirin, menghadirkan hati ketika zikir itu, wa adabin wafirin, wa adabin lan tata krama wafirin kang sempurna, dengan adab yang sempurna. Ya mestinya ya dibedakan ketika berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menghadap Allah dengan menghadap orang. Jadi harus ada adab. Wa ikbalin lan madhep shodikin kang temenan, dan dengan dengan bersungguh-sungguh. Wa taujihin lan wa taujihin lan madhep kharikin kang nulayani adat, dan menghadap Allah dengan cara yang kharik. Kharik itu tidak seperti adat kita menghadap kepada selain Allah. Kharik itu sesuatu yang tidak biasa. Kharikin, ada kharikil adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Fama ijtama'at, mongko ora kumpul apa hadhil ma'ani ikilah piro-piro makna, maksudnya keterangan itu, ketika seseorang murid bisa zikir dengan qalbin hadirin, zikir dengan menghadirkan hati, dengan tata krama, dengan ikbalin shodikin, dengan bersungguh-sungguh, menghadap kepada Allah dengan tidak seperti kebiasaannya. Bila bisa melakukan hal seperti itu, fama ijtama'at hadhil ma'ani li ahadin, maring wong suci pada seseorang, illa kusyifa bil malakutil a'la, illa kusyifa kejoboten kasyaf dan buka sapa murid bil malakutil a'la, kelawan pira-pira malakutil a'la, kerajaan al-a'la yang luhur. Wa tala'at lan tala'at lan ningali apa ruhuhu roe murid haqaiqal alami ing pira-pira hakikate alam al asfa kang bening, wa syahadat lan nyakseni
apa ainu sirrihi, apa ainu sirrihi, moto rahasia, moto atine murid al jamala ing kebagusan, al jamala ing sifat bagusi Allah, al aqdasa kang maha suci, al asma kang agung. Jadi ini keterangan di dalam pasal ini intinya adalah setelah seseorang itu, seorang murid berusaha menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Kenapa kok kita katakan berusaha? Karena seseorang itu seseorang itu meskipun keinginan kita itu sempurna, tapi kadang-kadang di tengah jalan itu ada saja hal-hal yang merintangi sehingga kita terjatuh misalkan, terpleset. Maka setelah keinginan kita untuk menyempurnakan perintah dan menjauhi larangan itu, setelah itu terlaksana, maka selanjutnya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu mulazamatu dzikri, selalu istiqomah di dalam berzikir di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Kalau misalkan lisan kita tidak berzikir, hati kita yang berzikir, atau sebaliknya kalau hati tidak berzikir, ya lisan kita yang berzikir. Kalau bisa bil qalbi wal lisan itu keduanya bersamaan. Lalu etika zikir itu bikal bin hadirin, menghadirkan hati, wa adabin wafirin, ada etika tata krama dan bersungguh-sungguh, dan bersungguh-sungguhnya itu taujin kharikin itu tidak seperti biasanya, karena orang berzikir itu sedang mengingat kepada Allah, sedang mengingat Allah, dan sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Zikir yang paling sempurna, meskipun semua zikir itu baik, tapi zikir yang paling sempurna itu adalah la ilaha illallah. Itu zikir yang baik orang yang memulai meniti karir kepada Allah atau orang yang sudah sampai kepada jalan Allah, itu tidak boleh meninggalkan zikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.